Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di channel Geograf 76. Oke, hari ini kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pertama, kalian harus tahu bahwa Laut Indonesia sangat luas dan potensi sumber daya kelautannya juga sangat kaya. Nah, potensi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya terbarukan dan ada juga sumber daya yang tidak terbarukan. Contoh sumber daya terbarukan adalah perikanan, sumber energi, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Lalu ada sumber daya yang tidak terbarukan, contohnya seperti minyak dan gas bumi serta mineral. Lalu selanjutnya ada juga yang disebut dengan jasa, contohnya seperti jasa pariwisata, jasa transportasi laut, dan industri maritim. Nah, sumber daya perikanan pertama ada yang namanya perikanan tangkap. Nah, ini berarti semua aktivitas yang mencakup penangkapan sejumlah spesies ikan. Yang ikannya itu tidak dibudidayakan ya, dengan menggunakan alat atau cara apapun. Lalu yang kedua adalah perikanan budidaya. Nah, ini ialah usaha pemeliharaan dan pengembang ikan atau organisme air lainnya. Lalu ada Laut Indonesia ini memiliki potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ikan pelagis dan ikan demersal. Kalau ikan pelagis, dia merupakan kelompok ikan yang hidup pada bagian permukaan laut, sedangkan demersal mah kelompok ikan yang hidup di dasar laut. Nah, ini ada perikanan laut sekitar 4.948.824 ton per tahun. Kalau ada marikultur, ini sekitar 528.403 ton per tahunnya. Lalu perairan umum 356.020 ton per tahun. Ada budidaya tambak 1 juta ton per tahunnya. Lalu ada budidaya air tawar 1.039.100 ton per tahun. Ada potensi bioteknologi kelautan tiap tahun sebesar 40 miliar US dollar. Nah, totalnya ialah sekitar 1.935.651.400 US dollar. Ini total potensinya ya. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada energi kelautan Indonesia. Nah, pertama ada energi gelombang laut, lalu ada energi pasang surut, lalu ada energi panas laut. Ini gelombang laut ini dia berpotensi di sepanjang pantai selatan Jawa sampai Nusa Tenggara, lalu pantai barat Pulau Sumatera. Ini yang gelombangnya besar ya. Lalu ada energi pasang surut. Nah, ini dihasilkan dari pergerakan air laut. Contohnya seperti di Teluk Palu, Teluk Bima, Kalimantan Barat, Papua, dan Selatan Jawa. Lalu ada energi panas laut ya ini. Indonesia ini memiliki panas laut, potensinya adalah termal 2,5 kali 1023 joule gitu ya. Lalu selanjutnya ada sumber daya minyak dan gas bumi. Berdasarkan peta cekungan sedimen tersier Indonesia tahun 2008, terdapat 60 cekungan potensial. Nah, 11 cekungan sudah berproduksi. Sedangkan 49 lainnya ini masih dalam tahap eksplorasi. Lalu ada wisata bahari. Ini mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marin, kapal pesiar, olahraga air, taman laut, sejarah maritim, pendidik, dan lain sebagainya. Nah, di kita wisata bahari ini dari Sabang sampai Papua tuh ada, Merauke gitu ya, Sabang, Pulau Nias, hingga ke Raja Ampat dan Ambon. Banyak sekali wisata bahari di kita. Lalu ada industri maritim. Ini terdiri dari perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor maritim ya. Lalu ada jasa angkutan laut. Ini pemindahan barang ya dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kapal. Lalu ada ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ini digunakan untuk
berlayarnya kapal-kapal ya. Jadi ALKI ini ditetapkan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap kapal asing, khususnya kapal perang dan kapal terbang militer. Lalu selanjutnya bagaimana sih pengelolaan sumber daya kelautan di kita? Nah, ini harus pertama, sumber daya perikanan ini harus dijaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumber dayanya. Jangan sampai produksi lebih banyak dibandingkan dengan kelestariannya. Lalu kedua, adanya upaya menyosialisasikan pentingnya energi kelautan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan. Ketiga, industri minyak bumi dan gas mengalami penurunan dan cenderung stagnan. Maka ini perlu dilakukan pembukaan wilayah kerja. Lalu selanjutnya pengelolaan wisata bahari di kita harus memperhatikan akses, fasilitas, dan atraksi wisatanya apa aja. Lalu kelima, pengelolaan industri maritim ini harus bersih dari limbah, efisien, kokoh, dan mandiri. Lalu keenam, pengelolaan jasa transportasi laut ini harus bisa mengembangkan kebijakan yang mendukung seperti meratifikasi hukum internasional dan meningkatkan jumlah armada laut. ALKI ini ketujuh, dikelola di bawah sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Nah, jadi apa itu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia? Nah, Indonesia sebagai poros maritim ini disampaikan oleh Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar tahun 2014. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Nah, ini 5 pilar utamanya ya. Bisa dibaca. Nah, itu. Lalu, apa sih yang menjadi unsur pembangunan poros maritim dunia? Pertama, aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman sebagai aset andalan. Lalu kedua, aspek komponen tata kelola untuk menentukan bagaimana aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat dikelola dan dikembangkan arahannya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.